Ya, betapapun saya mengkritik keras Pak Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai manusia. Saya tuh menganggap bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang menjadi tumbal bagi kekuasaan. Korban. Beliau berkali-kali dulu itu ngomong, saya tuh tidak berminat urusan politik. Iya. Saya tuh gak mau. Pengen jadi pengusaha jualan aja gitu ya. Orang dia ngomong aja, komunikasi publiknya buruk sekali kan. Itu pada bagian itu saja, itu sudah harus kita garis bawahi. Tapi pada akhirnya apa? Pikirannya gini, Pak Prabowo pengen berkuasa, tapi suaranya kurang terus. Satu-satunya cara adalah mengambil suara Pak Jokowi yang jumlahnya besar itu, dimasukkan ke dalam suaranya. Lewat siapa? Anaknya. Pak Gibran. Pak Jokowi, waduh, saya sudah tidak lagi berkuasa, tapi saya harus mengamankan beberapa hasil kekuasaan saya di masa lampau agar tidak diutak-atik. Bagaimana caranya? Menitipkan Gibran pada penguasa berikutnya. Jadi Pak Gibran itu ada di tengah-tengah menjadi tumbal politik untuk rekonsiliasi. Pak Prabowo agar bisa berkuasa, Pak Jokowi agar bisa hidup aman damai tanpa digugat, tanpa diganggu-gugat hasil karya di masa lampaunya. Ya makanya Pak Gibran ditempatkan di situ. Sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik, tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach. Dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Di bidang yang selain politik. Nah, tapi dia menyemplung dunia politik karena ada lobby-lobby politik yang tidak kita ketahui di belakangnya. Jadi kalau beliau dihujat, saya salah satu orang yang mengkritik beliau. Tetapi kalau sampai diimpeach, dihujat dan sebagainya, itu saya agak keberatan, merasa bersimpati padanya. Merasa bersimpati ya. Termasuk misalkan tudingan fufu fafa. Iya kan, tudingan fufu fafa kalaupun benar gitu ya, itu adalah aktivitas dia karena bapaknya dihujat terus. Betul. Sama pendukungnya Pak Prabowo. Kalau benar itu Gibran. Dan di waktu itu. Dan pada waktu itu. Ya sekarang yang dulu suka menghujat Jokowi dan yang menghujat Pak Prabowo, dua-duanya sekarang menghujat Gibran dan menuntut mereka supaya Fufuafa diusut. Termasuk FPI tiba-tiba datang untuk menuntut Fufuafa. Apa kepentingan FPI di situ? Kan kepentingan FPI adalah ya pada waktu itu gitu ya. Misalkan oposisi terhadap Pak Jokowi. Lah kalau misalkan Gibran sebagai Fufuafa itu pro terhadap Jokowi lalu menghujat Pak Prabowo, ya wajar kan? Kok malah dituntut gitu. Ya, jadi pihak oposisi dan pihak koalisi menggantungkan semuanya kepada Pak Gibran. Dari statement Guru Gembul itu benar katanya Rocky Gerung, bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Iya, saya setuju dalam hal itu. Kasian banget dalam hal ini. Tapi kalau kritik Pak Guru tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, harusnya kan dia udah purna tugas nih, habis jadi presiden selama 10 tahun. Terus justru sekarang dia masuk lagi, terjun lagi ke PSI misalnya. Kayaknya mungkin dia merasa, oh saya tuh masih dapat amanah yang besar, atau gimana tuh? Bukan dapat amanah. Ada beban. Ketakutan. Iya. Ketakutan, takut perbuatan di masa lalunya diungkit lagi. Contoh sederhana, contoh kecilnya ginilah. Ketika Pak Jokowi berantem sama WTO dan Uni Eropa gara-gara nikel, awal mulanya itu adalah Pak Jokowi mengatakan kita tidak boleh jual biji nikel mentah-mentah. Kita harus olah dulu agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, agar nilai ekonominya jauh lebih besar.
Begitu kan? Di waktu yang bersamaan dengan seperti itu, Cina melaporkan, kami mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,3 juta ton. Kata Pak Jokowi, kami tidak akan ekspor biji nikel kecuali sudah diolah. Di waktu yang bersamaan, Cina mengklaim, kami punya fakturnya nih, kami beli dari Indonesia 5,3 juta. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu kita sudah mendengarkan sedikit informasi dari saudara kita yang menjelaskan tentang Jokowi dan wakil presiden yaitu Gibran. Ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui latar belakang atau jejak digital yang mereka analisis tentang Gibran maju kontestasi Pilpres di 2024 kemarin. Bahwa penjelasan dari saudara kita ini bahwasannya memberikan statement bahwasannya Gibran menjadi korban politik Jokowi yang hendak Jokowi tidak lanjut sebagai presiden 3 periode. Isunya bahwasannya Jokowi pernah meminta terhadap Ibu Megawati agar masa jabatannya diperpanjang untuk 3 periode, namun Ibu Megawati sangat taat konstitusi, namun dia ditolak karena Ketua Umum Partai PDIP ini sangat taat hukum dan sangat taat konstitusi. Dari penjelasan dari saudara kita yang kita dengarkan bahwasannya Gibran sempat menolak tawaran dari Jokowi karena Gibran tidak terlalu memahami. Namun Jokowi memaksa Gibran untuk maju karena Jokowi ingin berkuasa. Jadi ini bisa dikatakan bahwasannya Gibran ini menjadi korban politik Jokowi yang hendak ingin berkuasa, sehingga Gibran diperalat untuk berkuasa. Nah, kalau kita lihat memang secara kualitas pun Gibran cukup netizen, cukup masyarakat bisa menilai bahwa kualitas dari Wapres Gibran memang kerap sekali dibuat bahan bercandaan. Kita tidak bisa mengatakan tidak menghormati Gibran selaku wakil presiden. Kita sangat menghormati beliau, kita sangat sayang dengan beliau. Tetapi dengan secara statement atau kinerja Gibran, ya alangkah baiknya Gibran mengundurkan saja, karena berbagai masyarakat, berbagai advokat lainnya atau pengamat politik lainnya meminta Gibran ini segera mundur dari wakil presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dimana Gibran maju sebagai wakil presiden, ya Gibran tidak memenuhi prosedur untuk mencalonkan diri, tetapi Gibran bisa mendapatkan kursi. Karena apa? Karena pada waktu itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Apapun yang digunakan, Gibran tetap lolos, Gibran tetap diberikan peluang, dan Gibran tetap diberikan karpet merah. Karena pada saat itu juga Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ya begitu lolos dan begitu begitu halus, dan seakan-akan tidak ada bermasalah dengan Gibran. Ya, karena walaupun menang, ya karena itu adalah pilihan masyarakat. Nah, pada saat ini masyarakat tidak bisa menyesali. Yang bisa, ya kita minta mundur saja, karena banyaknya masyarakat meminta Gibran untuk mundur secara kinerja. Tetapi kalau kita lihat memang Pak Presiden Prabowo dan Gibran ini kerap sekali tidak pernah muncul ya berbarangan gitu. Apakah mereka arah politik atau mereka arah
tujuan saya tidak tahu pasti, karena berbagai rapat pun Gibran tampak sekali tidak hadir. Apakah Pak Prabowo juga sudah mengetahui hal-hal ini, bahwa Gibran dan Jokowi serta untuk membuat strategi bagaimana untuk tahun 2029 ini? Saya tidak tahu pasti ya teman-teman, tapi mungkin teman juga tahulah bagaimana strategi-strategi yang digunakan oleh mantan presiden yang ketujuh. Nah, pada saat ini juga Gibran diduga tidak tamat SMA dan digugat untuk mengganti rugi sebesar 125 triliun. Itu sangat banyak. Dan tentang ijazah Jokowi belum terselesaikan, datang lagi ijazah Gibran yang diragukan. Nah, di sini ada informasi yang harus kita bacakan. Publik bisa lihat ijazah Jokowi dan Gibran. Nah, pada saat itu bahwa KPU didesak oleh masyarakat untuk memberikan klarifikasi kenapa Gibran yang katanya masih diduga ijazahnya tidak tamat SMA, padahal persyaratan untuk maju sebagai capres ataupun cawapres pastinya harus berwarga WNI atau tamatan dari WNI. Saya tidak tahu ya, secara undang-undang bahwa ada salah satu Pak Subhan yang menggugat Gibran ke persidangan kejaksaan. KPU mendadak cabut keputusan usai dikritik. Saat ini sedang heboh soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka, sebab ijazah ayah dan anak itu dikabarkan palsu hingga memicu rasa ingin tahu publik. Pakar telematik Roy Suryo yang konsisten menyoroti ijazah Jokowi dan Gibran pernah menyatakan bahwa bukti ijazah Jokowi dan Gibran palsu bisa dicek di Komisi Pemilihan Umum. Sebab kata Roy Suryo, ijazah kedua orang itu tak ada, sementara kandidat capres-cawapres yang lain ada semua. Akibat pernyataan itu, KPU pun sempat mengeluarkan keputusan nomor 131 tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan pasang calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Artinya, publik tak bisa seenaknya membuka situs KPU untuk mengecek ijazah Jokowi dan Gibran. Namun karena kritiknya sangat kuat, KPU akhirnya mencabut aturan itu yang baru berusia sementara. Pencabutan aturan ini diumumkan langsung oleh KPU RI Muhammad Afudin dalam jumpa pers di kantor KPU Jakarta Selasa 19 Agustus 2025. Keputusan KPU nomor 131 tahun 2025 adalah sebuah regulasi yang sempat mengundang kontroversi publik karena menetapkan bahwa dokumen persyaratan pasang calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan, artinya tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Pria yang akrab disapa Alvin ini mengatakan keputusan tersebut diambil setelah KPU menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantauan pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus untuk membahas tentang ijazah Jokowi yang harus dipublik dan masyarakat bisa mengakses dan mengetahui apakah ijazah Jokowi dan Gibran itu palsu atau tidaknya. Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasang calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Apin menuturkan setelah pembatalan keputusan itu, KPU akan kembali memendungi aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data para calon. Menurutnya, mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 jenis dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik dikecualikan. Nah, teman-teman sudah cukup jelas ya bahwa desakan dari masyarakat, warga sipil untuk KPU membuka secara terang-terangan agar penasaran-penasaran atau dugaan-dugaan masyarakat tidak lagi membuat kericuan-kericuan. Pastinya masyarakat akan lebih kepo mengenai ijazah Jokowi, mengenai ijazah Gibran. Kita tidak
tidak menjelek-jelekkan Gibran atau Jokowi, kita sangat menghormati, tetapi kita sebagai masyarakat di sini hanya menginginkan adanya secara terbuka agar rasa kecurigaan kami tidak merasa jauh, dan ketika kita merasa curiga maka berdampak untuk berpikir negatif terhadap mantan presiden dan wakil presiden Gibran. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Jika ada tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman di komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.